Halo teman-teman, kita akan mereview sebuah film drama romantis berjudul Lady Chatterley's Lover, yang dirilis tahun 1981. Kisah ini sekitar pada Perang Dunia Kedua. Pada waktu itu tampak sekelompok penunggang kuda yang melintasi hutan dan tampaknya mereka bukanlah rakyat biasa, tapi serdadu bangsawan yang sudah terbiasa dengan menaiki kuda dengan mahir dan tampak mereka berseragam. Pimpinan mereka itu bernama Clifford dan berhenti pada sebuah bangunan seperti istana dan disambut oleh 3 orang wanita dan berhenti di depan mereka dan menyapa ketiga wanita itu dan salah satunya adalah istrinya bernama Constance. Pada malam harinya Clifford dan pasukannya itu merayakan pesta dansa di istana itu. Clifford berdansa dengan istrinya itu. Tapi tiba-tiba datanglah seorang dengan mengendarai sepeda motor dan datang ke rumah itu dan langsung masuk ke dalam rumah. Sepertinya ada berita penting yang harus dilaporkan ke Clifford. Clifford langsung menghentikan pesta itu dan mengatakan dia akan meninggalkan pesta itu karena ada panggilan dari militer karena pasukan Jerman sedang menyerang Inggris dan dia segera bergabung dengan tentara lain. Clifford mengatakan agar meneruskan pesta tanpa dia, kemudian dia pun mendekati istrinya untuk pamitan dan tampak Constance khawatir dengan keselamatannya. Tapi mengatakan dia akan baik-baik saja dan akan kembali setelah perang usai. Di dalam perang melawan Jerman itu, Clifford hampir terbunuh karena dia mendapat serangan bom, tapi untung dia selamat tapi kedua kakinya cacat. Dia kembali ke rumahnya yang megah itu dan disambut oleh Constance dan merawatnya sehabis perang tersebut. Clifford harus duduk di kursi roda karena tidak lagi sanggup berjalan, sebelumnya dia sangat piawai menunggang kuda. Untungnya selain kursi roda biasa ada juga kursi roda yang digerakkan mesin sehingga bisa melewati berbagai kondisi jalan. Tampak Clifford mengendarai kursi rodanya yang disambut lambaian tangan oleh ibunya yang mengendarai mobil. Lalu mereka makan bersama didampingi oleh Constance. Setelah makan siang bersama, Clifford dan Constance keluar bersama dan mengobrol. Tampak seseorang yang datang yang tidak lain adalah tukang kebun mereka, yang memelihara dan merawat semua tanaman pada rumah mereka yang luas itu yang kemudian pergi bersama seekor anjing peliharaannya. Clifford kemudian dibopong oleh pembantu di rumahnya itu untuk menaiki tangga. Dalam kondisi kesehatannya suatu ketika Clifford seperti sesak napas, Constance mencoba menenangkannya karena nafasnya tersengal-sengal dan akhirnya meminta bantuan dokter. Tapi setelah dokter datang kondisi Clifford membaik dan ketika itu dokter langsung buru-buru mendatangi dan memeriksa keadaannya. Dokter itu menyimpulkan keadaan Clifford baik-baik saja dan memberinya obat. Sementara itu tukang kebun baru rumah Clifford itu pun menempati gubuknya yang khusus untuk tukang kebun yang sebelumnya telah pergi dan ditempati oleh tukang kebun yang baru. Kemudian secara tidak sengaja Constance mendatangi tukang kebun itu dan dia dapati sedang mandi dan telanjang di depannya. Constance mengintip dari kejauhan dan memperhatikan dengan seksama. Setelah beberapa lama dia pun pulang ke rumah dan melanjutkan untuk merawat suaminya itu. Seorang pembantu mencoba mengurut punggungnya yang terasa pegal karena terlalu lama di tempat tidur dan duduk. Keesokan harinya Constance kembali ke rumah kediaman tukang kebun itu dengan menaiki sepeda tukang kebun itu bernama Mellors. When you'll set the eggs? Aye, we could. Kemudian Constance semakin sering mendatangi tempat gubuk Mellors dan sering ngobrol bersama. Walaupun demikian Mellors terus melaksanakan pekerjaannya sehari-hari seperti membelah kayu dan tetap bisa ngobrol dengan Constance, bahkan Constance minta kunci gubuk itu agar bisa mendatanginya walaupun Mellors tidak ada di dalamnya. Setelah pulang dari kediaman Mellors, Constance merawat suaminya seperti biasa dan mengajaknya keluar dengan menaiki sepeda untuk menghirup udara segar. Mereka pun banyak ngobrol bersama di luar. Sebelum bekerja keluar, Mellors memberikan kunci yang diminta oleh Constance dan menerima kunci gubuk itu. Kemudian Mellors pergi bersama anjing kesayangannya itu untuk berburu. Constance kembali ke rumahnya dan mendapati Clifford yang lagi bercukur yang dibantu oleh pembantunya. Suatu ketika Constance pergi ke gubuk yang ditempati oleh Mellors itu dan kedatangannya diketahui oleh Mellors karena gonggongan anjingnya itu. Oh.
No, nurse went away, so I stayed. Hello. Suatu ketika Melors memberikan anak ayam yang baru menetas kepada Constance dan menerimanya. Kemudian Constance pun menceritakan tentang kehidupan rumah tangganya yang hampa. Apalagi karena Clifford yang sudah cacat yang juga sudah kurang perhatian kepadanya dan waktunya habis sehari-hari dalam perawatan sakitnya itu yang entah kapan akan berakhir. Kemudian Melors merasakan kesedihan yang menimpa Constance dan memeluknya. Keinginan hasrat yang terpendam pada diri Constance dan akhirnya mereka pun bercinta di gubuk itu. Kemudian Constance pun keluar dari gubuk itu teringat dengan Clifford yang masih dalam perawatan itu yang selalu didampingi pembantu dan diawasi oleh ibu mertuanya itu. Sesampainya di rumah Constance langsung masuk kamar dan disaksikan oleh ibu mertuanya itu. Constance langsung berganti pakaian dan langsung menjumpai Clifford dan mesra bersamanya seolah-olah tidak terjadi sesuatu apapun, dan ini disaksikan oleh ibu mertuanya itu. Keesokan harinya Clifford bertemu dengan temannya di rumah kerjanya itu. Sit down. No. Have I done something? Percintaan mereka tidak hanya di gubuk itu, mereka juga jumpa di taman dan bercinta juga di situ. Tapi setelah bercinta, seperti biasa Constance langsung menjumpai Clifford bahkan sampai mencium tangannya. Lalu Constance memeluk Clifford. Tapi bagaimanapun juga Clifford sudah menduga Constance berselingkuh tapi dia belum punya bukti untuk itu sehingga dia pun mendiamkan saja. Pagi itu Clifford memanggil Melors dan menyuruh sesuatu untuknya. Ada 3 orang suruhannya menunggu di bawah. Kemudian Constance pun datang menghampiri untuk melihat apa yang terjadi. Clifford menunjukkan siapapun bisa dia suruh termasuk menghabisi siapapun kalau berkhianat kepadanya. Constance hanya terdiam melihat keadaan itu. Seperti biasa Melors pergi berburu dan hasil buruannya saat itu adalah burung dan dia berikan untuk pembantu di rumah Clifford itu. Kemudian Constance datang menjumpainya. Sebaik-baik dan semesra hubungan mereka pasti suatu saat harus perlu penyelesaian juga. Constance menanyakan hal itu kepada Melors dan tentu saja tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Apalagi kondisinya hanya sebagai pekerja kasar di rumah Clifford. Lagian Constance adalah istri dari Clifford. Constance malah mengatakan siap bercerai dengan Clifford dan membawanya pergi dari situ dan memulai kehidupan baru dengan Melors. Tapi Melors menyatakan belum siap untuk hal itu, apalagi dia harus keluar dari rumah itu dan harus mendapatkan pekerjaan baru untuk menyambung hidup. Melors mengatakan kepada Constance jangan dulu terburu-buru sebelum ada kepastian apapun, tapi jawaban ini tidak disukai oleh Constance karena dia menduga perselingkuhan mereka telah diketahui oleh Clifford dan tentu saja Constance sangat khawatir tentang hal ini, belum lagi ada mentuanya yang juga sudah mengetahui hal itu juga. Artinya Constance sudah merasa tidak lagi nyaman berada di rumah itu. Untuk itulah dia mengatakan hal itu kepada Melors. Suatu ketika Clifford pergi di sekitar rumahnya dengan mengendarai sepeda motornya tapi dia memilih jalan yang agak rusak dan berlumpur dan juga banyak dedaunan. Tentu saja motornya itu mogok atau tidak bisa melewati jalan yang rusak seperti itu. Clifford kemudian memanggil Constance yang ada di sekitar itu, lalu meminta untuk mendorongnya agar bisa keluar dari jalan itu. Clifford kemudian menaikkan gasnya dan tetap saja motor itu tidak bergerak. Clifford kemudian memanggil Melors yang juga dia tahu di sekitar itu. Clifford sebenarnya sudah mengetahui perjumpaan Constance dan Melors sering berjumpa di hutan dekat rumahnya itu. Lalu Clifford memanggil Melors agar membantunya menggerakkan sepeda motornya dari jalan itu. Melors pun datang lalu mencoba mendorong sepeda motor itu, kemudian Clifford menaikkan gas motor itu dan Melors mendorongnya dari belakang. Clifford menggas tapi memegang remnya dengan kencang tentu saja motor itu tidak bergerak dan roda tetap berputar dan lumpurnya mengenai wajah dan badan Melors. Kejadian ini tentu saja dilihat Constance dengan jelas Clifford menggunakan rem tapi menggas. Begitulah cara Clifford mempermainkan Melors dan Constance tapi Constance mendiamkannya saja. Akhirnya Clifford sampai di rumah dan Melors harus membopongnya menaiki tangga. Ought they to? Did you enjoy your walk? Do we respect? Pada suatu malam, Clifford tidak bisa tidur dan mencoba dengan sekuat tenaga untuk menaiki kursi rodanya. Setelah berhasil naik kursi roda yang biasa dibantu oleh pembantunya itu, dia keluar kamar dan mencoba naik ke lantai 2 di mana Constance tidur. Untuk menuju lantai 2 Clifford harus keluar lagi dari kursi rodanya, dan menaiki anak tangga itu satu persatu sambil menyeret kakinya.
Dengan susah payah akhirnya dia sampai ke ruangan Constance di mana dia tidur dan membuka kamarnya itu ternyata kosong. Clifford memandangi kamar yang kosong itu, dan dia sudah tahu Constance berada di mana lagi kalau bukan di gubuk Mellors dan berselingkuh dengannya. Benar saja memang Constance berada bersama Mellors dan ketika itu hujan turun malah mandi hujan di luar dengan telanjang, yang kemudian Mellors datang menghampiri dan menutupi tubuhnya dan bermesraan kembali dengan Mellors keesokan harinya kembali ke rumah seperti biasa dan mengira Clifford belum bangun. Constance kaget karena Clifford sudah menunggunya di depan pintu, kemudian Clifford menyapanya dengan wajah yang dingin. Untrue. Kemudian Clifford mengatakan kepada Constance supaya mengambil cuti saja, karena mungkin dia sudah jenuh dalam merawatnya dan Clifford mengatakan dia sudah ambil tiket agar pergi ke Venesia dan berlibur di sana. Constance hanya terdiam karena yang paling dia takuti adalah menuduh dia berselingkuh dengan Mellors. Lalu kemudian menyiapkan barang-barangnya dia pun pergi dan diantar oleh pegawai di rumah itu ke kereta kuda dan melanjutkannya dengan naik kapal pesiar. Di Venesia dia berjumpa dengan orang lain yang juga berlibur terutama dari kalangan atas dan dia jadi teringat dengan Mellors. Di atas kapal itu, ada seorang wanita yang juga sedang berlibur dan menghampirinya dan mengatakan ada surat untuknya. Kemudian Constance menerima surat itu dan membaca sampulnya ternyata dari suaminya. Langsung saja Constance merobek surat itu tanpa membaca isinya dan langsung membuangnya ke laut. Constance sudah pasti kesal karena dia menduga Clifford sengaja memisahkan dia dengan Mellors agar tidak bertemu lagi. Ketika mereka telah mendarat di pantai dari kapal pesiar itu, Constance sambil berjemur di pantai dia menceritakan kepada temannya itu dia telah hamil. Temannya itu pun heran dari mana dia ketahui. Constance mengatakan dia telah mengeceknya ke dokter dan dinyatakan positif hamil. Untuk itu dia tidak meneruskan liburannya di Venesia. Constance kembali ke Inggris ke rumah suaminya Clifford dengan langsung menjumpai Clifford dan membicarakan perceraiannya dan tentu saja dengan Mellors. Ternyata di depan rumahnya itu kedatangannya sudah ditunggu oleh Clifford. Constance kaget karena Clifford sudah bisa berdiri walaupun dengan bantuan tongkat dan melambaikan tangannya dengan kedatangannya itu. Artinya kesehatan Clifford sudah mendapat kemajuan dan dengan bantuan tongkatnya mereka masuk ke dalam rumah. Setelah beberapa lama kemudian Constance langsung menuju gubuk tempat Mellors berada. Constance kaget karena di situ tidak mendapatkannya tapi orang baru dan mengatakan Mellors telah pergi dari situ. Constance kembali ke rumah dan Clifford telah menunggunya dan bertanya apa arti semua ini. Clifford malah bertanya bukankah semua sudah dia jelaskan dalam suratnya itu. Constance geram lalu mengatakan dia sudah hamil dan Mellors adalah ayah dari anak yang dikandungnya itu. Perdebatan hebat di antara mereka pun menjadi sengit dan Constance datang kembali ke rumah itu karena memang ingin bercerai dengan Clifford. Lalu Clifford mengatakan bahwa perselingkuhan mereka sebenarnya sudah lama dia ketahui hanya saja dia masih bersabar dan mencari penyelesaian terbaik dan mengatakan Mellors telah dia usir dan digantikan oleh orang lain. Constance pergi ke sebuah penampungan pekerja kasar dan akan diberangkatkan ke berbagai negara tujuan. Constance berhasil menjumpai Mellors tapi sambutannya sangat dingin. Bisa dimaklumi karena Mellors sudah tidak punya pekerjaan lagi. Mellors malah mengatakan dia hendak pergi ke Kanada untuk memulai kehidupan baru di sana. Kemudian Constance mengatakan bahwa dia telah hamil. Mellors terkejut dan juga jengkel karena dia belum siap untuk itu. Constance mengatakan sudah menceritakan kepada Clifford dan dia tidak akan kembali ke rumah itu dan siap pergi kemana saja bersama Mellors. Mellors luluh juga hatinya mendengar ucapan Constance kepadanya artinya dia benar-benar mencintainya walaupun akhirnya bersedia menderita bersamanya. We'll see. We'll see.